Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih karena siang ini kita dapat berbagi pengalaman tentang penanganan terapi pencegahan TB bagi Oda. Saya Adria dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Ya. Nah, kalau kita mendengar kata TB dan HIV, itu adalah dua sisi mata uang yang saling berhubungan. Nah, TB itu bisa memperberat perjalanan penyakit HIV. Sebaliknya, HIV pun dapat memperberat perjalanan dari TB-nya. Makanya, kita harus membuat kolaborasi TB HIV secara benar dan sistematik. Ya. Nah, angka kesakitan TB akan meningkat pada orang-orang yang HIV. Teman-teman mungkin masih ingat ya, perjalanan penyakit HIV ya. Awal-awalnya CD4-nya masih baik, dia belum ada timbul gejala. Nah, namun setelah dia memasuki CD4 yang rendah, terutama di stadium 3 dan 4, itu akan menimbulkan atau sangat memungkinkan terjadi penyakit-penyakit oportunitis ya. Salah satunya adalah TB. Nah, kenapa sih TB bisa terjangkit pada stadium yang rendah? Ternyata ya, pada TB itu ya, secara alamiah dia dibunuh oleh interferon. Interferon itu suatu zat di tubuh kita yang gunanya untuk membunuh kuman-kuman TBC. Pada orang-orang HIV, interferon gamma itu akan turun jumlahnya. Akibatnya, kuman-kuman TB tidak bisa dibunuh oleh tubuh kita, maka berkembang biaklah dia di tubuh kita, terutama pada orang-orang yang nilai sitokin interferon gamma atau TNF alfanya rendah, itu pada orang HIV. Nah, sebaliknya, orang-orang yang TB juga bisa memperburuk perjalanan penyakit HIV. Teman-teman ingat tentang perjalanan alamiah replikasi virus HIV? Pertama kan dia nempel dulu di CD4 kita ya. Kemudian setelah nempel dia butuh masuk tuh, butuh masuk ke jaringan sel kita. Untuk masuk itu dia butuh koreseptor ya. Koreseptor CXCR4 sama CXCR5. Nah, itulah yang diaktifasi oleh kuman-kuman TBC. Jadi akibatnya kuman TBC itu kuman HIV-nya mudah masuk sekali ke tubuh orang-orang yang HIV. Makanya kalau kita lihat jumlah virus viral load orang-orang yang TB HIV lebih tinggi satu log dibandingkan orang yang HIV saja. Makanya kita harus mengobatinya. Nah, mengobatinya kan kita ketahui bahwa kita berikan dulu OAT 2 minggu, baru masuk ARV selama selanjutnya ya. Nah, sebetulnya paling baik adalah kita bisa mencegahnya. Nah, pencegahan TB itu ya bisa dilakukan dengan satu, menemukan kasusnya sedini mungkin. Nah, ini udah teman-teman lakukan nih ya. Setiap kali pasien TB yang datang dicari kontak serumah ada enggak. Untuk teman-teman di HIV gitu juga kan. Setiap dia kontrol, tanya 5 gejala tuh, screening TB istilahnya ya. Ada batuk kapanpun, ada keringat malam, berat badan turun, panas, dan tolong diperiksa juga, tanyakan TB ekstra parunya. Ada nggak kelenjar di lehernya paling sering, ada nggak efusi atau di tempat lain. Kalau ada satu aja yang gejala seperti itu, teman-teman harus konsulkan atau cari dia ada TBC atau tidak ya. Nah, teman-teman gak usah khawatir ya, ternyata peneliti Dr. Rosa dan teman-teman di RSP ini dia udah neliti, dari 5 pertanyaan itu semua kalau ada TB-nya pasti ada ya. Yang lolos waktu itu hanya 4 dari 240, jadi kecil banget. Jadi teman-teman gak usah khawatir, dengan screening yang ketat itu bisa ketahuan. Makanya screeningnya jangan tanya cuman ada keluhan nggak? Oh nggak ada, ya udah bebas. Tanya lebih detail lagi, batuk, keringat malam, panas, sesek, dan TB ekstra paru ya. Nah,
Kemudian setelah ada itu kan tadi dikonstruk ke paru ya dibuktikan. Nah, kalau yang nggak ada gimana? Yang nggak ada itu, itulah kandidat diberikan profilaksis. Nah, jadi kita menemukan kasusnya, kita obati, yang belum sakit kita berikan pencegahan. Nah, yang ketiga maksud saya adalah PPI kita mesti bagus periksanya, APD kita mesti ya cukuplah untuk TB, pakai masker, kemudian ruang periksanya juga mesti terbuka, itu yang paling ideal. Insya Allah kalau ketiga itu kita jalankan, kita bisa mengeliminasi TBC di Indonesia. Target kita kan tahun 2050. Untuk HIV pun begitu, tahun 2030 kita bisa menekan eliminasi HIV ya. Nah, sekarang siang ini kita fokus untuk yang menangani yang profilaksis TB. Ya, sekarang istilahnya adalah terapi pencegahan TB. Dulu kan PPINH ya. Nah, kenapa berubah? Karena ternyata ada obat baru nih nanti. Ya, namanya rifampicin sama isoniazid juga. Itu lebih singkat, makanya 3-4 bulan saja dan 3 kali seminggu minum obatnya, dibandingkan yang konvensional yang pakai INH selama 6 bulan ya. Nah, sekarang kita prakteknya ya. Bagaimana sih prakteknya ya? Jadi teman-teman, semua pasien TBC, semua pasien HIV itu maksudnya yang ke tempat layanan teman-teman di screening HIV ya. Kalau dia ada satu aja seperti tadi gejalanya, itu tolong dirujuk ke poli TBC untuk dicari ada TB atau tidak. Kalau ada, diobatin TBC-nya 2 minggu, baru masuk ARV, obat TB selama 6 bulan ya. Nah, kemudian setelah itu boleh kasih profilaksis dengan proses sekunder ya. Nah, bagi klien kita yang tidak ada gejala, tadi nggak ada batuk, nggak ada keringat malam, nggak ada panas, nggak ada berat badan turun, nggak ada TB eksa paru, itu kandidat untuk diberikan profilaksis pengobatan TBC ya. Bisa pilih nanti mau INH saja atau rifampicin dengan INH ya. Nah, sebelum kita fokus yang kita mengasih ya, jadi sekarang yang terbaru adalah guideline kita, tidak nunggu 3 bulan dulu orang minum ARV baru dikasih obat profilaksis untuk TB ya. Sekarang kita dari awal, begitu nggak ada gejala, kita berikan obat profilaksis ya. Kenapa kita berikan? Karena secara epidemiologi dia bisa menekan perjalanan timbulnya TB sekitar 89% ya. Kalau ARV hanya 67, tapi kalau dia pakai kombinasi bisa sekitar 98 kalau nggak salah ya, 100%. Nah kemudian ya setelah dia ada kandidat nih, oh dia nggak ada TBC, jangan ada gejala TBC-nya, ditanya dulu dia adakah komplikasinya gitu. Adakah komplikasi seperti apa sih? Adakah minum alkohol, alergi INH atau rifampicin nanti, atau dia juga SGT lebih dari 3 kali. Yang seperti ini kita nggak usah berikan. Tapi jangan khawatir, ingat pencegahan itu bukan hanya obat loh, gitu kan. Ya orang seperti ini yang tidak beruntung, dia itu harus menjaga kelakuan dia, pakai masker, ada etika berbatuk, jaga kondisi dia, gitu ya. Jadi kita berikan yang aman saja untuk orang-orang yang tidak ada gejala TBC-nya dan juga tidak ada kontraindikasi pemberian PPINH, ya. Nah, PPINH ini itu bisa bekerja sekitar 3 tahunan. Jadi setelah 3 tahun kita boleh mengulang lagi, ya. Dengan harapan dia nggak pernah terjadi TB ya. Nah selama pengobatan profilaksis TB ya, itu harus dimonitor tiap bulan, ditanya gejalanya ada tidak. Kalau nggak ada gejala terusin, tapi kalau ada gejala dia itu harus periksa TB-nya. Nah begitu dia ada TB-nya, stop ngasih obat TB ya, stop obat PPINH, ngasih obat TB, maksudnya seperti itu ya. Nah mungkin teman-teman bisa lebih detailnya dibaca di slide ke saya nanti ya. Setelah itu boleh pertanyaan silakan ya. Nah jadi sebagai penutup ya, betul katanya Nelson Mandela, itu mantan presiden Afrika Selatan, yang dia bilang
Tidak mungkin kita bisa memerangi HIV kalau kita nggak bisa memerangi TBC-nya. Tadi karena TB dan HIV itu seperti rantai setan yang sudah berputar terus, maka kita harus potong salah satu titiknya. Ya, mungkin itu secara singkat yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman di layanan. Terima kasih teman-teman yang sudah berjuang untuk memerangi HIV dan TB-nya di masa-masa sulit seperti ini. Semoga teman-teman semakin sehat dan juga semakin tetap semangat. Ya, salam dari kami dari SPI. Semoga kita bisa mengeliminasi HIV dan TB tepat pada waktunya. Terima kasih. Untuk seberapa efektifnya pengobatan PPINH pada kasus-kasus orang ODA yang CD4 rendah, memang sebaiknya yang ini diberikan pada orang yang CD4-nya tinggi. Ya, jadi dia lebih potensial untuk mencegah perjalanan penyakit TBC-nya. Namun kan teman-teman ingat ya, sekarang kita ngasih obat di fast track adalah orang-orang yang baru datang kita obatin langsung. Apa artinya? Kalau udah datang pasti kondisinya masih baik ya. Namun saya setuju sama teman-teman untuk yang di rumah sakit, jika mendapatkan orang yang CD4-nya rendah, memang sebaiknya ditunggu dulu, dikasih ARV dulu 3 bulan dulu ya. Jadi maaf ya, ini agak di luar alur penanganannya. Ingat, bagi teman-teman yang di rumah sakit yang masih dapat pasien-pasien TB yang sudah pasien-pasien ODA yang sudah sangat rendah CD4-nya, memang sebaiknya kita berikan ARV dulu. Setelah 3 bulan baru kita berikan obat PPINH-nya ya. Ini agak pengecualian yang perlu dicatat ya, hanya untuk pasien rumah sakit yang ODA CD4-nya rendah. Ya, kalau masih bagus silakan dari awal diberikan. Makasih. Jadi kalau dia putus minum INH-nya 2 bulan, dilihat lagi berapa lama dia putusnya. Kalau dia kurang dari 1 bulan, boleh dilanjutkan ya, dilanjutkan sampai genap nanti 6 bulan. Tapi kalau dia sudah lebih dari 1 bulan, itu harus diulang lagi dari awal. Nah, ikut lagi protokol yang pertama, selalu tanyakan ada nggak gejala TB-nya. Kalau ada gejala TB-nya, kita stop, kita buktikan dulu dia, diperiksa TB-nya. Kalau dia TB-nya positif, obatin, jangan dikasih PPINH-nya. Tapi kalau dia negatif, ada TB-nya, silahkan dilanjutkan. Terima kasih.